bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kebiasaan dan belajarlah aku lemah lembut dan hati. Aku akan mendapat sebab baik, sebab yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini, sepanjang hari ini kita sejenak melepaskan segala rutinitas, pikiran, pekerjaan, tinggal rumah Yesus. Ya, mari kita coba di tengah banyak, cukup banyak hari ini, merasakan deburan ombak, hembusan angin, dinginnya cuaca sepanjang hari ini, luasnya Danau Toba. Di sebelah sana ada pulau Samosir, jangan lupa ini Samosir dekat sekali. Dan pada akhirnya kita memang merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan serta penyelenggaraannya untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengurus gereja, kita semua dipanggil. Itu panggilan Kristiani sebagai imam, nabi, dan raja. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk hadir bersama-sama dengan umat. Dipanggil untuk menghadirkan wajah Allah bagi orang-orang yang kita jumpai, orang-orang kecil yang kita lihat. Jadi kita ini sama seperti digambarkan dalam bacaan pertama, yakni si Musa. Tokoh yang Musa itu sungguh-sungguh menyadari panggilannya ketika dia menjadi gembala bangsa yang terpilih itu. Dan Musa dalam pematangan panggilannya dan perutusannya itu dia pematangannya itu melalui di padang gembala dia, ketika dia menggembalakan ternak-ternak itu. Di situ Musa dipanggil. Dan lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan katakan Musa berhenti di situ karena tempat yang kau berdiri itu tempat kudus. Kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dipanggil untuk melayani umat dan menguduskan umat. Kenapa? Karena kita menghadirkan wajah yang kudus. Karena kita menghadirkan wajah Kristus yang penuh cinta. Karena kita menghadirkan wajah Allah yang suci dan kudus. Maka tentu yang perlu bagi kita semua sebagai pengurus gereja, pertama menyadari panggilan. Musa, dia menyadari panggilan Tuhan dalam keheningan dan relasi yang intim dengan Tuhan. Itu dia. Musa dalam suasana doa, dia menjawab panggilan Tuhan. Maka tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita, saya juga, kami para pastor, semua kita ini termasuk orang-orang yang dipanggil dari tengah-tengah umat untuk secara khusus menjawab panggilan Tuhan. Dan saya
dalam perjalanan waktu berbendung-bendung kan, dan termasuk pengurus gereja. Kenapa pengurus gereja ini sanggup melaksanakan semua ini? Apa sebenarnya kekuatan? Apa sebenarnya dasar? Ada dasarnya. 5 tahun berprestasi, kamu namanya 5 tahun. Jadi, berjumpa dan bertemu dengan umat yang itulah. Ada yang masuk dalam kawanan, ada umat ada semua itu harus kita kumpulkan dalam satu kawanan. Tugas ini tugas kita semua sebagai orang pilihan Tuhan. Pengurus gereja itu orang pilihan, orang yang diangkat dari tengah-tengah umat Allah. Maka tentu harapannya adalah satu hal yang mau saya katakan adalah pengurus gereja itu sama seperti Musa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Pengurus gereja harus menjadi pendoa umat. Hari ini kami semua imam-imam bertemu dengan kenapa diputar waktunya. Saudara, memang ada perjumpaan kami dengan Bapak Uskup. Ada harapan-harapan Uskup yang harus kami dengarkan untuk menjadi imam diocese. Kami semua di diocese terbuka. Satu harapan gereja bagi kita semua, kami para pastor dan juga bagi para pengurus gereja adalah doa. Kenapa pengurus gereja sanggup melayani umat selama 5 tahun? Tanpa ada jasa apa? Halo, kenapa kuat? Itu persoalan. Kenapa sanggup kamu? Bahasa sanggup kamu? Bukan persoalan-persoalan yang luas, banyak persoalan. Ayo bahasa sanggup kamu? Doa itu dasar yang utama. Tuhan, buatlah kami Tuhan untuk menggunakan kaki dan tangan kami ini untuk melayani. Coba lebih bayang, ada orang meninggal harus kami urus, tinggalkan kerja.